Shalom jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah kembali dalam ibadah online GBI Outbox CK4. Mari siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Jangan hanya menonton, tapi mari kita ikut memuji menyembah Tuhan dan berdoa. Hari ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Ona Tahapari. Minggu depan, yaitu di minggu pertama bulan Oktober, kita masih tetap mengadakan ibadah secara online. Seperti biasa, setiap minggu pertama, firman Tuhan dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Gembala CK4, Pendeta Weliar Kauntu. Mari kita mengajak seluruh keluarga dan teman-teman kita untuk beribadah bersama secara online di YouTube channel Outbox Ministry. Jemaat juga kami himbau untuk bergabung dengan KUL dan mengikuti pertemuan-pertemuan secara online menurut cabang-cabang gereja di mana saudara terlibat agar dapat digembalakan dengan baik selama masa pandemi ini. Saudara yang mau bergabung dengan KUL, silakan menghubungi nomor WhatsApp ataupun Instagram dan Facebook dari Outbox Ministry yang tertera di layar. Jangan lupa untuk menabur persembahan kita di hadirat Tuhan dalam ibadah hari ini. Saudara dapat menabur di nomor-nomor account gereja sesuai cabang gereja di mana saudara digembalakan, atau saudara dapat mencatatnya dari deskripsi di YouTube channel ini. Kami terus mengingatkan jemaat Tuhan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kenakan masker jika keluar rumah, jaga jarak, dan hindari kerumunan, serta seringlah mencuci tangan. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga sesuai dengan visi Tuhan bagi gereja kita. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini yang akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu baik buat kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, puji dia tiuplah sangkakala, musik, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik,
anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya.
Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu kami menemukan kedamaian. Kami menemukan sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Mari saudara yang ada di rumah-rumah, angkat sembah kita, angkat ucapan syukur kita, katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada
haleluya. Kinaralabaya shanaralabata kanaralamo shananaralabaya se. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sudah dikasih Tuhan yang ada di rumah-rumah kita, satukan hati kita berdoa, bersyafaat saat ini buat bangsa dan negara dan buat jiwa-jiwa. Mari angkat sekali lagi penyembahan, berdoa di dalam roh, saudara berbahasa roh. Mari kita berdoa. Koraba shandaralaba takayaralaba laba laba laba. Hinaranamaya shandaralaba. Bangkitkan setiap kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Oh Tuhan, setiap roh yang mulai pudar, Tuhan bangkitkan kembali. Seperti sumbu yang kembali menyala-nyala, Tuhan bangkitkan umat-Mu. Tuhan, Hau berdoa Roh Kudus dicurahkan atas setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang menjadi lemah, semua imannya jadi kuat. Tidak ada yang menjadi suam-suam kuku, semuanya kembali bernyala-nyala dalam Tuhan. Aku berdoa dari orang tua sampai anak-anak yang menyusu, seperti Yoel pasal 2, Roh Kudus dicurahkan atas semua manusia. Demikianlah Tuhan, kami semua dipenuhi dengan Roh-Mu. Kami tahu kalau kami penuh dengan Roh Kudus, kami punya keberanian iman untuk terus melangkah melewati situasi yang sukar. Tuhan, kami berdoa yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Bahkan yang sakit Tuhan saat ini, baik di rumah maupun terbaring di rumah sakit, bahkan mereka terpapar COVID-19, kami berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi buat umat Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Hau memberkati keluarga demi keluarga. Di tengah-tengah situasi krisis yang terjadi, mungkin ada banyak keluarga yang mengalami masalah secara finansial. Tuhan tolong buka jalan. Suami yang mendapatkan pekerjaan, istri yang mendapatkan penghasilan tambahan. Oh, keluarga yang tetap dipenuhi apa yang menjadi keperluan mereka dalam nama Yesus. Tuhan, Kau berkati, berkati setiap rumah tangga, keluarga umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang tidak bisa makan. Semua ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami satukan hati kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia ditolong Tuhan di tengah situasi yang ada. Kami percaya doa orang benar, doa gereja Tuhan yang sehati, berdoa untuk negeri ini, Tuhan menjawab doa kami. Tuhan lawat bangsa Indonesia. Kami perkatakan damailah Indonesia, damailah Indonesia. Indonesia sembuh, Indonesia disembuhkan. Oh Tuhan, daripada pandemi COVID-19 dalam nama Yesus, Indonesia juga menang. Indonesia kuat di tengah goncangan krisis ekonomi global. Tuhan berkati negeri kami. Berikan hikmat kepada pemerintah, penyelenggara negara, mulai dari presiden, wakil presiden, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Diberikan hikmat dan diberikan takut akan Tuhan untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, berikan juga kepada negeri kami Tuhan kegentaran akan Engkau, supaya semua orang takut berbuat jahat, semua orang berbuat apa yang benar, mengikuti protokol yang diajukan pemerintah. Untuk hari-hari ini kami bersama-sama bergotong royong
melakukan bagian kami dengan benar, sehingga Tuhan, penyebaran COVID-19 di Indonesia berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-hamba Tuhan mulai di Gembala Sidang kami Pak Niko, para wakil Gembala Sidang, semua hamba-hamba Tuhan, semua gembala-gembala yang ada di CK4 diberkati, diurapi Tuhan, dipakai terus di masa pandemi ini untuk tetap kami boleh memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Tuhan terima kasih Tuhan. Terus kami memuji menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saya percaya Tuhan dengar dan jawab doa kita. Apapun pergumulan saudara, sudah bisa sampaikan di Instagram atau Facebook atau WhatsApp number yang ada di screen, yang tadi di awal dan nanti di akhir ditayangkan, supaya permohonan doa jemaat Tuhan, apa yang jadi pergumulan saudara, dari gereja kita tetap terus mendoakan saudara. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya, ya sahabat kami Ibu Ona Tahapari. Oh, beliau dipakai, diurapi Tuhan, sungguh menjadi berkat, khususnya buat CK4 menjadi seperti keluarga. Ibu Ona terima kasih buat pelayanannya. Dan saudara, mari siapkan hati kita sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian satu kali lagi. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Shalom, Bapak Ibu Jemaat Outbox Jakarta. Saya senang bisa mendapat kesempatan untuk berbagi di tengah-tengah saudara. Terima kasih untuk Pastor Welyar dan juga Pastor Maulin untuk kesempatan yang diberikan. Saya secara pribadi berdoa kiranya saudara ada dalam keadaan baik, sehat, dan juga sejahtera. Kalau Bapak dan Ibu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama saya ajak saudara untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah dalam pemahaman akan kebenaran kami berani taat kepada Tuhan tiap-tiap hari. Sementara kami belajar firman Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari saya undang saudara untuk buka bersama dengan saya dalam Ibrani pasal 11. Saya akan baca kepada kita bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kali ini saya akan berbagi kepada saudara tentang iman. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Alkitab bilang ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nah, mari kita lihat dulu ayat per ayat. Kata iman yang tertulis pada ayat yang pertama itu menggunakan kata Yunani pistis. Apakah pistis atau apakah iman?
Pistis atau iman adalah keyakinan yang muncul dari dalam karena kita telah berhasil dipersuasi atau telah berhasil dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan. Berarti dengarkan ini baik, iman tidak muncul, tidak terjadi karena pengaruh dari luar ke dalam. Iman itu muncul karena pengaruh dari dalam keluar. Adanya firman Tuhan yang diajarkan kepada kita begitu rupa sehingga firman itu mempengaruhi kita sampai kita ada pada posisi sangat meyakini apa kata Tuhan untuk kehidupannya kita. Nah, ternyata itu iman. Pengertian yang kedua tentang kata iman adalah keyakinan tentang jaminan kepastian yang bersumber dari firman Tuhan. Berarti dengan kata lain ini yang Alkitab bilang, iman itu memposisikan saudara dan saya dalam keadaan begini, meyakini bahwa firman Tuhan adalah sebuah jaminan kepastian untuk kita. Sedangkan pengertian yang ketiga dari kata iman adalah atau pistis adalah kesetiaan untuk percaya. Jadi kalau orang setia untuk mempercayai Tuhan dari awal sampai akhir, maka orang tersebut adalah orang yang disebut sedang hidup di dalam iman. Amin. Makanya coba, saudara bisa lihat dengan saya dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Nah, Alkitab bilang ini Bapak Ibu. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Coba, saudara bisa lihat benang merahnya? Ternyata ini yang Alkitab bilang. Kenapa sampai iman disebut dengan istilah keyakinan yang muncul? Karena kita telah berhasil dipersuasi atau dipengaruhi oleh firman Tuhan. Sebab ternyata dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17, ini yang Alkitab bilang. Iman itu cuma timbul karena orang mendengarkan firman Kristus. Berarti kalau saudara dan saya tidak terbiasa mendengarkan firman Kristus, yang terjadi adalah tidak akan pernah muncul iman di dalam kita. Tidak akan pernah muncul keyakinan di dalam kita yang berpegang teguh bahwa firman Tuhan adalah jaminan kepastian. Kalau saudara dan saya tidak membiasakan diri kita untuk mendengarkan firman Kristus, maka yang terjadi adalah saudara dan saya akan selalu mengalami kesukaran untuk menjadi setia mempercayai Tuhan dari awal sampai akhir. Nah, mari saya jelaskan dulu Bapak Ibu. Dalam Roma pasal 10 ayat 17, kata pendengaran di situ diambil dari kata Yunani akoe. Akoe itu artinya adalah begini, telinga yang datang mendekat untuk mendengar dan memahami. Ulang ya, kata pendengaran atau akoe itu artinya adalah begini, telinga yang datang mendekat untuk mendengarkan dan memahami. Berarti ini yang Alkitab bilang, mendengar firman Tuhan sambil lalu tidak akan membuat saudara dan saya memiliki iman yang timbul di dalam kita. Mendengarkan firman Tuhan dengan posisi begini, enggan melakukannya, tidak akan pernah membuat saudara dan saya mengalami apa yang disebut dengan iman timbul di dalam kita. Sebab ini yang Alkitab bilang, kalau orang mau mendengarkan firman Tuhan, itu artinya adalah begini, dengan telinga mereka datang mendekat kepada Tuhan, lalu mendengarkan pengajaran dari firman kebenaran, sampai saudara dan saya tiba kepada titik memahami firman tersebut. Sebab waktu saudara dan saya memahami firman Tuhan, maka pemahaman itulah yang akan meyakinkan kita, mempengaruhi kita, sampai saudara dan saya timbul kepada keadaan begini, sangat yakin dengan apa kata firman Tuhan. Karena tentu saja kita telah ada pada posisi memberi diri diajar, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kepentingan kita cuma satu, saya harus paham apa yang diajar oleh firman Tuhan untuk saya. Nah, pada titik ini, perilaku ini penting. Kalau perilaku mendengar firman Tuhan, saudara dan saya tidak bangun dalam kehidupan kita, maka yang akan terjadi adalah, percayalah, tidak mungkin saudara dan saya akan meyakini firman Tuhan atau bahkan setia mempercayai perkataan Tuhan dari awal sampai akhir. Amin. Nah, mari kita kembali kepada Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Alkitab mengkaitkan kata iman dengan dua kata penting. Iman adalah satu, dasar.
Dua, iman adalah bukti. Jadi iman itu dikaitkan dengan begini, dasar untuk berharap. Kalau tidak ada iman, saudara dan saya tidak punya dasar untuk berharap. Iman adalah bukti dari apa yang tidak bisa kita lihat sekarang ini. Berarti kalau saudara dan saya tidak punya iman, kita punya mata akan lebih terfokus kepada apa yang kita lihat hari ini, dan kita akan selalu gagal untuk melihat apa yang ternyata telah Tuhan sediakan buat kita di waktu-waktu yang akan datang sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam kehidupan. Makanya mengapa, mari saya ulang, dibutuhkan iman. Saudara dan saya harus membangun perilaku mendengar firman Tuhan yang benar. Kita datang dengar firman Tuhan untuk kepentingan memahami. Supaya kalau kita paham firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang kita pahami akan mempengaruhi kita untuk meyakini jaminan kepastian dalam firman Tuhan. Nah, itu iman. Iman itulah yang membuat saudara dan saya punya dasar untuk berharap. Nah, mari sekarang kita lihat apakah arti dari kata dasar. Kata dasar di situ diambil dari kata Yunani hypostasis. Dasar sama dengan fondasi. Tapi yang kedua, dasar sama dengan keteguhan berpikir, teguh dalam isi pikir. Tiga, dasar itu artinya adalah keberanian. Berarti Alkitab bilang, kalau iman itu ada di dalam kita, maka sebenarnya saudara dan saya punya landasan untuk berharap. Ingat baik, harapan tanpa dasar tidak akan pernah terwujud. Harapan dengan menggunakan dasar akan selalu mempertemukan saudara dan saya dengan bukti yang kemudian Tuhan nyatakan untuk kehidupannya kita. Kita tidak melambai saja dari jauh, kita tidak melihatnya saja dari jauh, tapi pada satu waktu seperti waktu yang telah Tuhan tentukan, saudara dan saya akan memegang perwujudan dari harapan kita, karena kita punya harapan adalah harapan yang memiliki dasar, yaitu firman Tuhan. Nah, kata dasar, pengertian yang tadi saya bilang keteguhan berpikir. Berarti ini yang Alkitab bilang bahwa ketika orang memiliki iman, isi pemikiran mereka itu teguh. Tidak bisa diombang-ambingkan, Bapak Ibu. Ingat, kitab Yakobus bilang begini, orang yang mendua hati, orang yang bimbang, jangan berharap bahwa mereka akan mendapatkan apa yang mereka mau. Itulah sebabnya kenapa ini yang Alkitab bilang, dibutuhkan iman, keyakinan akan jaminan kepastian dari firman Tuhan. Dibutuhkan kesetiaan untuk percaya kepada firman Tuhan, supaya pada akhirnya saudara dan saya akan punya isi pikir yang terfokus untuk mempercayai Tuhan dan tidak bimbang, tidak goyah. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu teguh di dalam pemikiran kita. Itu saja tidak. Waktu saudara dan saya memiliki iman, yang akan terjadi adalah kita akan menjadi orang-orang yang sangat berani percaya kepada Tuhan. Amin. Kalau toh manusia bilang tidak bisa, tetapi kalau Tuhan bilang bisa, maka iman akan membuat saudara dan saya berani untuk mempercayai apa kata Tuhan yang waktu Tuhan bilang begini, bisa. Sementara orang lain bilang tidak bisa. Keberanian untuk percaya itu dimotori oleh iman. Makanya semua orang yang berani percaya kepada Tuhan dan bertahan dalam kesetiaan, mereka akan selalu mendapatkan apa yang mereka harapkan. Saya kasih contoh, Bapak Ibu. Tentunya saudara masih ingat peristiwa yang dialami oleh Abraham. Pada sebuah waktu Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dari keturunannya lah, yaitu Ishak, Abraham akan memperoleh keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Itu janji Tuhan untuk Abraham. Tapi pada sebuah waktu berikutnya, Tuhan datang pada Abraham dan Tuhan bilang kepada Abraham, Bram, persembahkan anakmu Ishak untuk saya. Yang artinya adalah begini, Ishak harus dipersembahkan kepada Tuhan oleh Abraham sebagai korban bakaran. Berarti nyawa Ishak akan melayang, Bapak Ibu. Kalau dia menjadi korban sembelihan untuk kepentingan menjadi korban bakaran, berarti Ishak akan kehilangan nyawa.
Nah, ini kan kontradiksi Bapak Ibu. Di satu sisi Tuhan bilang dari Ishak Abraham punya keturunan banyak. Tapi di satu sisi Tuhan bilang, oke, serahkan Ishak punya hidup, serahkan Ishak punya nyawa untuk saya. Logika berpikir memberitahukan kepada kita. Nah, kalau Ishak mati, bagaimana mungkin Abraham bisa memperoleh keturunan sebanyak seperti yang Tuhan janjikan? Tetapi begini, Abraham telah memiliki fondasi atau keyakinan akaran kepada Tuhan. Dia mengenal Tuhan dari beragam perkataan Tuhan dalam kehidupannya. Itu yang membuat Abraham itu setia mempercayai Tuhan. Itu saja tidak. Ternyata iman yang Abraham punya telah membuat Abraham itu berani untuk mengerjakan apa yang Tuhan minta untuk dia kerjakan dan berani percaya. Makanya kalau saudara membaca Ibrani pasal 11 ayat-ayat yang di bawah, nanti saudara akan menemukan bahwa begini. Karena iman, Abraham mempersembahkan Ishak. Kenapa sampai dia berani sekali mempersembahkan Ishak? Ternyata ini yang Alkitab bilang. Karena dia percaya bahwa Tuhan itu berkuasa membangkitkan orang dari kematian. Coba Bapak Ibu lihat. Ini keberanian, keteguhan berpikir. Lalu apalagi fondasi yang membuat pada akhirnya orang itu berani berharap. Mengapa? Karena ternyata iman itu telah bermain dengan sangat kuat dalam kehidupan Abraham. Artinya kan ini yang Alkitab bilang. Kalau iman itu mendarat dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau tuh kita berhadapan dengan situasi-situasi yang kontradiktif, saudara dan saya akan tetap memiliki dasar, akan tetap, saya ulang, memiliki fondasi, akan tetap memiliki keteguhan dalam pikiran, bahkan saudara dan saya akan memiliki keberanian untuk tetap percaya apa yang Tuhan bicarakan buat kita melalui firman-Nya. Nah, karena itulah kenapa Alkitab bilang, iman membuat pada akhirnya muncul dasar. Dasar inilah yang membuat saudara dan saya mudah untuk berharap kepada Tuhan. Kalau kita sudah punya dasar, maka kita mudah berharap kepada Tuhan. Dan siapa saja berharap kepada Tuhan karena memiliki dasar yang dimotori oleh iman, mari saya ulang Bapak Ibu, mereka akan selalu mendapatkan apa yang mereka harapkan. Amin. Nah, mari kita lihat. Yang kedua, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara tentunya masih ingat peristiwa ini kan? Sekali waktu saat Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, waktu untuk pertama kalinya dia menampakkan diri waktu murid-murid sedang berkumpul, Alkitab bilang Thomas nggak ada. Lalu kemudian waktu Yesus nggak ada lagi, murid-murid ketemu Thomas dan bilang sama Thomas, Tuhan tuh bangkit loh. Dia menampakkan diri buat kami. Lalu ternyata Alkitab bilang Thomas nggak percaya sebelum mencucukkan tangannya Thomas ke bekas luka yang Yesus punya, lambung dan juga tangan. Nah, pada waktu berikutnya, Yesus menampakkan diri sekali lagi kepada murid-muridnya saat mereka berkumpul, dan puji Tuhannya hari itu Thomas ada. Nah, kemudian Yesus lihat Thomas, dan saudara tentu masih ingat, ini yang Yesus bilang, Tom, berbahagialah orang yang percaya, walaupun mereka tidak melihat. Sebenarnya hari itu, Yesus lagi ngajar sama Thomas tentang iman. Iman itu bukti, Tom, yang membuat kita begini. Iman adalah bukti tentang sesuatu yang belum kita lihat oleh pakai mata jasmani. Nah, mari saya jelaskan kepada saudara, iman itu landasan sehingga saudara dan saya punya bukti untuk bisa melihat apa yang nggak kelihatan oleh mata jasmaninya kita. Coba, mari saya jelaskan. Kata bukti di situ, Ibrani pasal 11 ayat 1 menggunakan kata Yunani ini, elekchos. Elekchos itu artinya adalah begini, titik terang. Jadi Alkitab bilang, iman membuat saudara dan saya punya titik terang. Sehingga ketika orang lain gak bisa melihat perwujudan dari penggenapan janji Allah di depan, kita bisa melihat.
Kenapa kita bisa melihat? Karena kita punya titik terang. Saya kasih contoh untuk Bapak dan Ibu. Kita punya bukti, kita punya elektos, kita punya titik terang. Coba, saudara bisa lihat dengan saya 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 44, Bapak Ibu. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 44. Itu kisah tentang Elia yang berkata kepada Ahab di tengah musim kemarau bahwa hujan itu akan datang. Oke, coba mari kita lihat. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 44. Pada ketujuh kalinya, berkatalah bujang itu, wah, awan sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Coba begini, logika berpikir. Bayangkan Bapak Ibu, imajinasikan. Hari itu karena musim kemarau, langit tentu saja terang, bersih, clear. Bilang saja tanpa awan. Gitu, sudah? Nah, kapan hujan turun? Pada waktu awan gelap berkumpul bersama-sama. Pada waktu mendung, kelam, gelap, hitam muncul, baru hujan muncul. Nah coba saudara perhatikan ayat ini. Bujangnya Elia bilang bahwa ada awan kecilnya sebesar telapak tangan. Itu muncul dari laut. Imajinasikan, langit lagi terang, lalu muncul awan sebesar cuman telapak tangan, Bapak Ibu. Coba, langit dengan seluruh keluasannya, itu ternyata ada awan yang muncul di tengah-tengah langit terang yang luas, ada awan yang muncul, nggak besar Bapak Ibu, nggak sepanjang 10 km, nggak sepanjang 20 km, tidak. Alkitab bilang, cuman sebesar telapak tangan. Elektos. Bukti, titik, terang. Terang, tapi cuman titik. Langit terang dengan awan sebesar telapak tangan. Waktu awan itu muncul, ini yang Elia bilang kepada bujangnya. Oke, yang harus kamu buat adalah temui Ahab dan kasih tahu buat dia. Coba pasang kereta, segeralah turun supaya kamu jangan terhalang oleh hujan. Pertanyaannya sekarang begini, hujannya udah ada? Belum. Langitnya udah mendung total? Belum. Lalu, kenapa bisa putuskan bahwa sebentar lagi hujan? Karena ini yang Alkitab bilang, yang Elia lihat adalah titik terang. Bukti, awan, walaupun cuma sebesar telapak tangan, itu ternyata udah cukup untuk bisa melihat apa yang belum terlihat. Awan sebesar telapak tangan ternyata sudah cukup untuk bisa melihat bahwa hujan akan turun. Nah, itu yang Alkitab maksudkan Bapak Ibu. Bahwa ternyata begini, kalau saudara dan saya telah terbiasa hidup dalam iman, artinya kalau saudara dan saya telah terbiasa sangat meyakini perkataan firman Tuhan, menjadikan perkataan firman Tuhan sebagai jaminan kepastian buat hidupnya kita, setia mempercayai apa kata firman Tuhan untuk hidupnya kita. Waktu saudara dan saya bertemu dengan terang, walaupun cuman satu titik, bukti, elektos, titik terang, langit luas, tapi cuman muncul awan sebesar telapak tangan, saudara dan saya akan mampu untuk begini, berkata kepada diri sendiri, oke, saya sudah punya bukti bahwa sebentar lagi hujan. Udah kelihatan? Belum. Tapi akan terjadi for sure. Kenapa? Sudah ada bukti. Makanya kenapa Alkitab bilang iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang secara mata jasmani hari ini kita belum lihat. Tapi as long as selama saudara dan saya memiliki bukti, kita udah tahu kita bakal dapat. Amin, Bapak Ibu.
Nah, pengertian yang berikutnya tentang kata bukti atau elektos adalah begini, Bapak Ibu. Sesuatu yang telah terbukti dan teruji. Nah, jelas kita tahu bahwa perkataan firman Tuhan adalah sesuatu yang terbukti dan teruji. Semua kita tahu, kisah itu bisa mulai dibaca dari kitab Kejadian pasal 1, Bapak Ibu. Alkitab bilang, bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita, lalu tiba-tiba ini yang Alkitab bilang, Tuhan tinggal ngomong, Tuhan berfirman, Tuhan bicara, jadilah terang. Itu ada kata-kata yang keluar dari perkataan Tuhan, yang hari ini kita bisa bilang ada firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan. Waktu Tuhan bilang begini, jadilah terang, maka terang pun jadi. Firman Tuhan itu berkaitan dengan kepastian, dengan jaminan, dengan bukti yang sudah teruji. Makanya nggak perlu diuji lagi, udah teruji kok. Semua orang yang hidup dalam iman, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang sangat meyakini apa kata firman Tuhan. Itu yang membuat mereka pada akhirnya punya landasan untuk berharap dan juga punya bukti untuk begini. Setia percaya saja bahwa begini, apa yang hari ini saya belum bisa lihat dengan mata, telah saya lihat karena akan terjadi, karena firman Tuhan adalah titik terang yang saya pegang dalam hidup. Amin. Nah, sekarang mari kita lihat ayat 2, Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat yang kedua. Nah, Alkitab bilang ini Bapak Ibu, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nah, ini dijelaskan kalau baca ayat ini dalam bahasa Indonesia, orang agak susah memahaminya. Jadi kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, itu jauh lebih baik. Kalau saudara baca ayat ini dalam terjemahan bahasa Inggris, lebih mudah dipahami. Oke, saya ulang ya. Indonesia bilang, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Sudah? Nah, bahasa Inggrisnya bilang begini. For by it, sebab karena iman, oleh iman. For by it, the elders obtained a good report. Ulang ya. For by it, the elders obtained a good report. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, artinya tuh kira-kira begini. Karena oleh iman, para nenek moyang itu telah menghasilkan laporan yang baik. Jadi artinya begini, nenek moyang kita yang tertulis, nanti saudara baca tuh, kitab Ibrani 11 ayat 3 ke bawah, nenek moyang, Alkitab bilang gini, mereka telah menghasilkan laporan yang baik. Nah, mereka telah menghasilkan laporan yang baik hanya gara-gara satu hal saja. Ada iman di dalam mereka. Ulang ya, karena ada iman di dalam mereka, mereka punya laporan yang baik. Nah, apakah yang dimaksud dengan laporan yang baik? Laporan yang baik di situ, Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata martireo. Bahasa Indonesia kan bilang begini, diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kata kesaksian di situ, itu bahasa Inggrisnya bilang a good report. Kesaksian atau a good report dalam bahasa Yunani menggunakan kata martireo. Martireo diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam kalimat cukup panjang, Bapak Ibu. Mari saya baca. Kesaksian atau martireo artinya adalah begini. Kesaksian yang menegaskan bahwa seseorang telah mendengar atau melihat atau mengalami karena dia mengetahui firman yang diwahyukan. Ulangnya, Bapak Ibu, kesaksian yang menegaskan bahwa seseorang telah mendengar atau melihat
atau mengalami karena dia telah mengetahui firman yang diwahyukan kepadanya. Jadi dengan kata lain ini yang Alkitab bilang, nenek moyang itu telah mendengarkan firman. Lalu kemudian mereka tahu makna firman. Mereka paham firman yang diajarkan kepada mereka atau yang diwahyukan kepada mereka. Waktu mereka tahu itu firman, dengar firman, tahu firman, dengar firman, paham firman. Karena firman diwahyukan buat mereka, rupa-rupanya ini yang Alkitab bilang. Kesaksian mereka menjelaskan kepada kita bahwa mereka bukan sekedar dengar. Mereka lihat apa yang firman ajar dan mereka mengalami apa yang firman ajar. Berarti ini yang Alkitab bilang, dibutuhkan firman. Supaya pada akhirnya iman muncul dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya akan memberikan good report. Kita akan juga memiliki kesaksian yang sama seperti nenek moyang punya kesaksian. Kita juga akan berkata bahwa Tuhan berbicara dari firman-Nya untuk kita. Perkataan Tuhan kita dengar, kita pahami. Pengajaran Tuhan dari firman kita dengar, kita pahami. Lalu kita di dalam kita muncul keyakinan yang menjadikan firman Tuhan sebagai jaminan kepastian. Karena itu kita setia untuk percaya. Hasilnya ini yang Alkitab bilang. Kita, saudara dan saya, akan bisa bersaksi bahwa ternyata apa yang saya dengar, kemudian saya lihat. Apa yang saya dengar, kemudian saya alami. Amin. Coba ayat paling akhir kepada saudara. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Alkitab bilang ini Bapak Ibu. Tetapi hendaklah engkau, garis bawahi, tetap berpegang pada kebenaran yang mengacu pada firman Tuhan yang telah engkau terima, tetap berpegang pada kebenaran, dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi kalau kebenaran diajarkan, pegang itu, tetaplah berpegang pada kebenaran itu. Lalu kebenaran yang kita pegang itu akan berubah menjadi keyakinan. Sudah ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Mengenal kitab suci dikaitkan dengan hikmat, dikaitkan dengan iman. Sudah? Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kalau saudara dan saya mau terdidik dalam kehidupan iman, terlatih dalam kehidupan beriman, kita dulu memang salah dalam persoalan mempercayai Tuhan. Kita dulu memang pernah bikin kesalahan, tidak setia mempercayai Tuhan. Tapi selama saudara dan saya berpegang kepada firman Tuhan yang diajar kepada kita, keyakinan terhadap kebenaran akan mulai muncul dari dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan dijadikan oleh firman Tuhan sebagai orang-orang yang berhikmat dan terbiasa hidup dalam iman, sehingga kesalahan-kesalahan yang kita buat akan tersingkir. Saudara dan saya akan terdidik untuk hidup dalam kebenaran yang salah satu gaya hidupnya adalah hidup dalam iman. Amin. Mari Bapak Ibu, kejarlah firman Tuhan seperti orang mengejar harta. Dekatkan telinga, dengar firman Tuhan. Kejar pemahaman supaya pada akhirnya iman itu timbul dari dalam kehidupan saudara dan saya. Muncul keyakinan kita terhadap perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan bagi kita adalah sebuah jaminan kepastian yang akan membuat kita setia percaya kepada Tuhan sampai akhir. Supaya pada akhirnya kita berani percaya pada Tuhan, kita berani berharap kepada Tuhan, keteguhannya kita dalam pemikiran itu tetap ada untuk berharap kepada Tuhan. Kita punya fondasi yang jelas untuk berharap kepada Tuhan. Saudara dan saya akan dapatkan apa yang kita harapkan. Berikutnya,
Saudara dan saya akan melihat apa yang tidak terlihat hari ini karena kita sudah punya titik terang. Kita punya awan sebesar telapak tangan. Kita punya bukti yang sudah teruji angkatan demi angkatan bahwa Tuhan itu setia dalam persoalan menggenapi janji. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Saya berdoa biarlah seluruh kebenaran firman ini termeterai dalam pemahaman kami, supaya pada akhirnya kami bertumbuh di dalam kebenaran, menjadi sehat dalam kehidupan kekristenan kami, lalu kami menghasilkan buah-buah iman dalam hidup kami. Kami terbiasa menjadi saksi yang memberitahukan, menceritakan kepada orang lain bahwa apa yang kami harapkan Tuhan wujudkan menjadi kenyataan. Apa yang hari ini kami nggak lihat pakai mata jasmani kami, akhirnya kami mengalaminya. Kami melihatnya dengan mata jasmani kami. Kiranya kami punya kesaksian yang baik untuk diceritakan kepada banyak orang bahwa firman Tuhan adalah perkataan yang teruji, terbukti, berkuasa untuk menjadikan apa yang gak ada menjadi ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, berkat-Mu menyertai kami turun-temurun. Saya berdoa kepada semua saudara, kiranya saudara terbiasa hidup dalam iman dan bersukacita, karena Tuhan menolong saudara dalam tiap cerita hidup, tiap-tiap hari. Berkat-Mu menyertai kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya, terima kasih hambanya Ibu Ona Tahapari. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Nah, sudah dikasih Tuhan, minggu depan, minggu yang pertama di bulan Oktober, nanti bersama-sama dengan saya, kita juga akan mengadakan perjamuan kudus dalam ibadah online. Nah, sudah dikasih Tuhan, siapkan hatimu. Saya percaya kita semua diberkati dengan berkat yang terbaik dari surga menjalani hari-hari kita ke depan. Perkatakan nyanyian Yabes ini bersama-sama dengan saya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Kiranya berkat, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai, menuntun, membimbing kehidupan kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.